Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Kimia Industri Universitas Yudharta Pasuruan. Soal yang pertama, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin ialah menggunakan metode destilasi. Awalnya minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau. Minyak ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan permurnian dengan destilasi bertingkat. Gambar di bawah ini adalah contoh gambar destilasi bertingkat. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi akan dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Gambar di bawah ini adalah hasil dari metode destilasi fraksi ketiga, yaitu bensin. Kemudian gambar ini adalah contoh hasil destilasi fraksi keempat, yaitu minyak tanah. Kemudian gambar yang ini hasil destilasi minyak bumi fraksi ke 7, yaitu parafin atau lilin. Soal nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Reaksi saponifikasi adalah reaksi yang terjadi apabila lemak atau minyak bereaksi dengan suatu basa kuat seperti NaOH atau KOH sehingga akan menghasilkan sabun dan produk lainnya berupa gliserol. Jika basa kuat seperti NaOH, maka sabun yang dihasilkan keras dan mudah dibentuk. Jika basa kuat seperti KOH, maka sabun yang dihasilkan berupa cair dalam suhu kamar. Contohnya sabun cair, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Gambar di bawah ini adalah contoh reaksi saponifikasi dalam proses pembuatan sabun. Soal yang nomor 3, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Pengaruh kadar oksigen dalam air laut adalah dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Secara tidak langsung menyebabkan pencemaran air laut yang dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Salah satu contoh penanggulangan dengan cara bioremediasi. Bioremediasi adalah suatu proses penguraian mikroorganik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan untuk mengontrol, mereduksi atau bahan pencemar dari lingkungan. Kelebihan dari bioremediasi adalah relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Teknik bioremediasi umumnya menggunakan mikroorganisme
seperti kamir, fungi, dan bakteri sebagai bioremediator. Soal yang nomor 4, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Yang pertama ada gas metan, kedua karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, hidrogen sulfida. Reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerob dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Soal yang nomor 5, mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru ramah lingkungan, sehingga ditemukannya minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Berdasarkan kemiripan reaksi kimianya, pencampuran langsung CPO crude palm oil dengan bahan bakar fosil di kilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktan mengalami peningkatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.